Cek, oke, kita lanjutin ya. Cek, oke, kita lanjutin ya. Karena double ya. Mic-nya kesini lagi. Kok bunyi juga di situ? Ini kan ganti headset. Oh iya deh. Tapi kirain suara saya nggak masuk situ juga. Kalau mau tes speakernya, tes speaker. Udah bisa nih? Tes, oke. Cek. Oke, kita lanjutin. Oke, jadi teks ini mau ngomongin tentang sebuah studi atau penelitian. Penelitiannya tentang apa? Oke, dari paragraf pertama, penelitiannya itu dia melihat tentang attendance atau kehadiran. Kehadiran lebih dari 234,000 teachers di 40 distrik. Distrik itu semacam kecamatan kalau di sini ya. Jadi penelitiannya meneliti attendance atau daftar hadir 234.000 guru di 40 distrik dan mendapati bahwa kalau ada found that, ini berarti dia menunjukkan hasil dari penelitiannya atau hasil dari studinya. Dia mendapati bahwa 16% of all teachers were classified as chronically absent. Nah, jadi dari penelitian itu ditemukan 16% dari semua guru yang masuk ke dalam penelitian itu mereka dikategorikan sebagai guru-guru yang chronically absent. Apa sih chronically absent? Nah, chronically absent ini maksudnya mereka miss atau nggak masuk selama 18 hari atau lebih gitu, nggak masuk kelas, absen dia. Jadi nggak ngajar di kelas selama 18 hari atau lebih. Dari 234.000 tadi, 16%-nya itu nggak masuk kelas selama 18 hari atau lebih. Nah, kok meneliti ini kenapa sih gitu kan ya? Nah, sebenarnya itu di singkatnya ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Gitu. Jadi katanya no matter how engaging or talented they are, ya, walaupun guru-gurunya misalnya seorang guru itu dia talented, pinter gitu, punya bakat, terus engaging, bikin ini ya apa namanya siswanya tertarik, tapi teachers katanya can only have impact if they are in the classroom. Jadi guru itu hanya bisa membawa impact atau dampak atau efek pengaruh yang berarti bagi siswanya kalau mereka masuk ke dalam kelas. Jadi walaupun gurunya pintar, tapi kalau dia nggak masuk ya sama aja gitu kan. Nah itu untuk paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, dia menjelaskan lebih lanjut datanya, di mana ngitungnya dia berdasarkan dari 186 hari sekolah. Jadi selama setahun, ya, selama setahun hari sekolah efektif itu rata-rata 186 hari kalau di sana. Itu dia nggak mencakup long term absence for serious illness or maternity and paternity leave. Jadi guru yang absen karena dia serius illness, sakit, atau karena dia cuti hamil, cuti ngelahirin, itu nggak dihitung. Jadi yang emang dia sehat-sehat aja dan nggak masuk gitu aja. Itu untuk paragraf kedua. Di paragraf ketiga, dia lebih spesifik lagi. Lebih spesifik membicarakan sekolah di Cleveland Metropolitan District. Nah, jadi dia lebih spesifik ngomongin ke sebuah sekolah ya. Ke sebuah distrik, satu distrik dari apa namanya 40 distrik tadi, dia ngomongin satu distrik yaitu di Cleveland. Di sana, 2/3 of teachers miss more than 10 days during the school year. Jadi kalau di distrik tersebut, itu 2/3 atau 2/3 gurunya itu nggak masuk selama 10 hari atau lebih selama setahun.
selama jam sekolah ya, bukan nggak ngitung hari libur gitu. Jadi mereka mulai cracking down on absence. Jadi mulai mengambil langkah serius untuk mengatasi masalah absennya guru ini. Gitu. Dan di paragraf terakhir, itu menunjukkan akibat. Nah, ini efeknya, efek dari teacher absence. Kenapa akibatnya? Akibatnya, teacher absence also cost money. Jadi akibat guru absen, nggak masuk kelas, nggak bisa masuk, itu menyebabkan pengeluaran atau cost-nya, biaya yang harus dikeluarkan sekolah itu bertambah. Karena 40 distrik tadi itu menghabiskan 424 million atau 424 juta dolar untuk bayar substitute teachers atau guru pengganti gitu. Jadi itu menunjukkan efeknya. Jadi kalau kita summary, kita ringkas teksnya, pertama ada penelitian. Dia meneliti bahwa guru banyak absen gitu. Padahal kalau gurunya absen, mereka nggak bisa ngasih impact, nggak bisa ngasih pengaruh serius terhadap classroom-nya. Kemudian efeknya adalah, singkatnya kalau diambil dari paragraf terakhir, efeknya ya harus ngeluarin banyak duit lagi sekolahnya karena harus membayar guru pengganti gitu. Jadi 40 distrik tadi kalau digabungkan itu menghabiskan 424 juta dolar cuma buat bayar guru pengganti. Nah, jadi itu ringkasan dari teksnya mengenai masalah teachers absence atau guru yang absen atau nggak masuk kelas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu untuk teksnya, kakak tungguin. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke soal number one, nomor pertama ya. Nah, ini dia soalnya. Soal klasik, soal standar, the primary idea atau main idea. Ya, kalau soal standar ini berarti dia soal main idea ya. Oke, ini soal main idea. What is the primary idea of the passage? Main idenya apa dari teks tadi? Yang jelas dia ngomongin teacher absence. Jadi ini ngomongin teachers ya. Jadi clue-nya di kata teachers dan di kata absence gitu. Jadi clue-nya adalah kata teachers dan kata absent. Karena itu yang banyak muncul di teksnya. Seperti di paragraf terakhir juga dia bilang teacher absence. Karena itu kita nggak ngomongin yang namanya student absence. Ini udah jelas dia salah. Maka yang A jelas bukan. Kita nggak ngomongin yang namanya student achievement. Karena fokusnya ke teacher absence. Ini juga udah jelas salah. Yang C bisa jadi karena dia ngomongin teacher absence. Ya. Kemudian yang D juga bisa jadi dia ngomongin teacher absence. Ada 3 ya. Teacher absence. Di sini ada juga. Nah, ini juga teacher absence. Terus ini juga teacher absence. Ini juga teacher absence. Nah. Ya, jadi ada 3 opsi yang membicarakan teacher absence. Dari ketiga opsi tadi, dari struktur kalimatnya ya, sebenarnya udah ketahuan mana jawabannya gitu. Karena fokusnya teacher absence, maka biasanya yang namanya fokus itu menjadi subjek kalimat ya. Nah, ini biasanya menjadi subjek kalimat. Jadi fokus dari sebuah kalimat ya. Kalimat itu biasanya menjadi subjeknya.
Makanya dia ditaruh di depan teacher absence-nya, sementara yang lain ditaruh di belakang. Nah, untuk mengkonfirmasi kenapa yang D sama E salah, yang D salahnya dia bilang studies. Nah, studies ini banyak. Sementara di mana di teksnya dia cuma bilang study aja. Jadi di teksnya tadi, di teksnya cuma ngomongin satu penelitian, a study. Bukan ngomongin penelitian yang banyak. Itu. Jadi yang opsi D dia salah karena dia bilang studies. Dan yang opsi E ini salahnya, ini sebenarnya pernyataan yang ini hampir benar ya. Dia bilang a number of school districts. A number ini cuma dikit berarti gitu. Nah, a number ini artinya cuma beberapa ya. Number of itu sama dengan some atau beberapa. Sementara di teksnya membicarakan 40 districts. Nah, karena 40 ini kan banyak, nggak cuma number ya, nggak cuma some. Jadi yang opsi E juga, dia salahnya di a number of school districts. Oke, jadi untuk nomor satu, nomor pertama, itu jawabannya yang C. Teacher absence become an important issue to address. Jadi teacher absence menjadi masalah penting yang harus diatasi, important issue. Oke, itu untuk soal nomor satu, nomor pertama ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal yang pertama. Ada yang mau tanyakan? Cukup, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tep. Oke. Tep, ya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor kedua ya. Berikutnya, kalau tempat kakak nomor 2. Nomor 2 ini, the author writes, despite the best efforts, it's often a diminished day compared to having the regular teacher in class. Ada di paragraf 4. Nah, most likely in order to, nah, di kalimat ini, kalimat yang ada di sini nih, nah sampai sini, di paragraf 4, in order to, nah tujuannya apa? Jadi tujuan dari si penulisnya menulis kalimat ini. Ini dari purpose of statement ya. Purpose of a statement. Tujuan dari sebuah pernyataan dalam sebuah teks. Kenapa sih penulisnya ngomongin itu gitu? Tujuannya buat apa? Kata si penulisnya di kalimat itu, walaupun best efforts, there di sini adalah maksudnya guru ya. Kita lihat kalimatnya di paragraf 4 aja. Nah, oke. Oke, ini nah ya. Despite the best efforts, it's often diminished day compared to having the regular teacher in class. Nah, biasanya sebuah kalimat ini dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, kalau jadi organisasi gagasan dalam sebuah teks itu ya semacam itu. Jadi kalimat berikutnya jelasin kalimat sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, despite their best efforts, there di sini dia ngomongin orang yang disebut di kalimat sebelumnya. Karena there ini dia banyak menunjukkan kata benda plural. Nah, there ini merujuk kepada substitutes. Nah, jadi there ini merujuk kepada substitutes.
Oke, Dale ini merujuk pada substitutes. Substitutes ini adalah guru pengganti. Guru pengganti. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya, dia ngomongin bahwa substitutes normally do not know the children. Jadi guru pengganti itu biasanya nggak tahu atau nggak kenal banget dengan children-nya, anak-anak yang dia ajar gitu. Sehingga juga nggak tahu yang namanya learning needs gitu. Jadi nggak tahu juga dengan yang namanya learning needs, kebutuhan belajar anak-anaknya gimana gitu. Dan dia juga nggak seberapa paham dengan kurikulum. Nah, atau kurikulum sebaik ya, as well as a regular teacher. Jadi yang namanya substitutes atau guru pengganti itu biasanya, umumnya, normalnya, nggak berapa kenal anak yang di kelasnya gitu. Karena dia cuma gantiin aja. Nggak tahu kebutuhan belajar mereka sebenarnya gimana. Nggak kurang paham dengan kurikulum yang ada. Atau seenggaknya mereka, walaupun mereka tahu, mereka nggak taunya pengetahuan mereka nggak sebagus pengetahuan guru yang biasa ngajar di situ gitu. Karena mereka emang nggak sehari-hari di situ. Nah, di kalimat setelahnya dia bilang, despite their best efforts, nah, walaupun mereka udah best efforts, udah mengerahkan usahanya untuk mengajar dengan maksimal, si guru-guru pengganti tadi, it's often a diminished day compared to having the regular teacher in class. Nah, seringkali kelasnya atau pelajaran hari itu diminish. Diminish itu berarti maksudnya pelajarannya ini ya, apa namanya? Nggak seberapa maksimal gitu, belajarnya nggak seberapa maksimal, nggak semaksimal kalau ketemu guru yang biasanya. Diminished day. Nah, gini. Dibanding dengan kalau yang masuk guru yang reguler, guru yang biasanya masuk gitu. Jadi kalimat ini dia mau jelasin kalimat sebelumnya, yaitu bahwa guru pengganti itu biasanya nggak tahu, nggak kenal anaknya dan sebagainya. Walaupun mereka udah punya effort yang bagus, udah punya ngajar maksimal, tapi seringkali pelajaran mereka itu nggak semaksimal, nggak seoptimal kalau yang ngajar guru yang reguler. Jadi untuk soal nomor, nah, mana tadi? Ini dia. Soal nomor 2, yang mana jawabannya? Apakah yang A? Stress that, nah ini menekan bahwa ini nggak seberapa kita pikirin ya kalimat depannya ya, yang penting belakangnya aja. Regular teachers are better than substitutes. Dia bilang guru yang reguler lebih baik ketimbang guru pengganti. Masuk akal? Masuk akal karena tadi Imang bilangnya gitu. Dia nggak, kalau guru pengganti nggak semaksimal guru substitutes ya. C, Pak. Yang C, bandingkan dua jenis guru, dua tipe guru. Masuk akal juga. Bisa jadi. Yang B, mendeskripsikan typical school day looks like. Terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh dia. Karena dia ngomongin guru tadi. Yang D, ngasih contoh effects, akibat atau dampak dari teacher absence. Bisa jadi. Karena tadi efeknya emang. Yang E, menjelaskan peran guru pengganti. Emang sama sih perannya dengan guru yang ini ya tadi ya. Cuman dia emang dibandingin dengan guru yang reguler gitu. Bisa jadi juga. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di paragraf tadi ngomongin apa sih? Paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir tadi diawali dengan bilang bahwa teacher absence cost money. Jadi absennya guru itu mengakibatkan sekolah harus mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya tambahan. Itu kan ngomongin apa? Ngomongin efek dari teacher absence. Nah, kemudian dilanjutin lagi dengan kalau guru ini yang nggak masuk, yang masuk guru pengganti seringkali nggak optimal ngajarnya gitu. Ini juga ngomongin menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat dari teacher absence tadi gitu. Jadi untuk nomor 2 yang lebih pas itu sebenarnya adalah ngomongin yang namanya effect. Nah,
efek dari ketidakhadiran guru. Udah. Aduh, salah tadi. Nah. Oke, gitu. Efek dari teacher absence. Benar, emang dia membandingkan, nggak salah sih ya, benar ya. Dia membandingkan, tapi tujuannya, in order to, tujuannya bukan ngebandingin sebenarnya gitu. Tujuannya bukan ngebandingin. Walaupun emang membandingkan. Jadi walaupun caranya membandingkan, tapi dia bukan membandingkan tujuannya. Kemudian yang E, dia benar menjelaskan peran. Gitu. Menjelaskan peran, tapi nggak sekedar menjelaskan peran aja. Nah, ini juga salah ya. Jadi bukan tujuan utamanya. Jadi jawabannya, oh yang A juga tadi ada ya? Oh yang A itu mirip yang C, yang ngebandingin ya. Memang benar sih kalau regular teachers dia lebih optimal ngajarnya, tapi itu bukan berarti bahwa regular teachers itu better. Karena kayak yang opsi A ini dia terisolasi, apakah regular teachers itu better atau enggak gitu. Dia cuma ngebandingin kalau yang masuk guru pengganti dia enggak seoptimal. Gitu. Ini juga dia masih relatif. Oke, jadi purpose-nya itu adalah kasih contoh dari efek teacher absence. Nah, di nomor 2 jawabannya yang D. Sekarang kalau ada pertanyaan, vocabulary yang nggak tahu artinya, tanyain aja. Cukup kita, kalau nggak ada, kita ke nomor 3. Nah, oke. Soal vocabulary ya. Soal vocabulary klasik, chronically. Chronically, dari kata dasar, kata dasarnya adalah chronic. Plus plus li. Jadi chronically, chronic itu adjektif. Alnya ini tambahan aja ya. Alnya ini dia nggak ada kata chronicle, tapi kalau chronically ada. Alnya ini tambahan dia. Can be best replaced with. Nah, kalau udah replace gini berarti dia sinonim. Sinonim. Udah pasti menanyakan yang namanya sinonim. Oke, kata kronik sendiri udah ada di bahasa Indonesia, udah diserap ke bahasa Indonesia dari kata yang jadi kata kronis ya. Lamanya kata akut atau acute. Jadi kronik itu antonim dengan kata acute. Kronik sendiri itu asal katanya atau akarnya dari kata krono. Krono itu berarti waktu atau time. Nah, jadi yang namanya, kenapa namanya kronik, chronicle? Karena dia terjadi pada waktu yang berulang-ulang. Jadi waktunya panjang, kronis. Makanya kalau penyakit kronis itu berarti penyakit yang dideritanya lama. Beda dengan penyakit akut. Kalau penyakit akut itu langsung diderita dan langsung meninggal biasanya. Tapi kalau yang kronik dia ya lama penyakitnya ya. Jadi kronik atau chrono atau time ini lebih mengarah ke long time ya. For a long time. Jadi waktunya lama. Di teksnya tadi, chronically itu muncul dengan kata absent. Nah, berarti kalau chronically absent, dia absennya sering banget. Gitu. Absennya kronis. Terlalu sering absen, makanya dia bilang miss 18 days or more. Jadi sampai dia gurunya nggak masuk selama 18 hari atau lebih selama hari efektif sekolah setahun itu.
Kita lihat ada kata normally, acutely, frequently, usually, sama timely. Dari 5 ini mana yang jadi sinonimnya? Kita buang dulu yang lawannya ya. Ya udah jelas salah. Tinggal normally, frequently, usually, atau timely. Kalau timely. Kalau timely itu dia maknanya, ada yang tahu maknanya timely? Timely itu tepat waktu ya. Timely, tepat waktu. Usually sama actually itu sama saya kira Kak. Jadi senyap C. Ya, oke, jadi jawabannya yang C, frequent. C. Ya, benar banget C, frequently. Timely ini dia tepat waktu. Ya, normally sama usually itu sama aja ya. Jadi usually sama normally sama aja. Normally, usually ini dia sama aja. Ya, normally, usually sama aja. Ini kata-kata yang sering dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang umum ya, general ya. Kayak normally, jadi jangan bingung dengan kata-kata yang model kayak gini. Sama apa lagi ya? Usually ya, usually. Terus biasanya typically ini juga sama aja, sinonim ini semua. Generally, nah gini. Normally, usually, typically, generally, in general gitu ya. Nah, ini semuanya sama aja. Sinonim dia. Jadi jawabannya yang C. Nah, jawabannya. Orange. Nah, oke deh. Jadi normally salah. Usually salah. Timely juga salah. Ya. Oke. Simpel ya. Nomor 3 simpel banget. Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, good. Nomor 4. The author's purpose in writing the passage. Ya, ini ngomongin author's purpose atau tujuan. Ya, tujuan teksnya, tujuan penulisnya secara umum. Apa gitu. Oke. Jadi ngomongin tujuan teks secara umum. Jadi jangan bingung dengan soal tujuan ya. Tujuan utama ya termasuk ya, tujuan utama teks. Jadi sebuah teks itu bisa punya beberapa purpose, tapi dia punya tujuan utamanya gitu. Tujuan utamanya apa sih gitu. Jadi bisa aja opsi-opsinya itu semuanya benar, semua diomongin gitu. Tapi ada yang bukan purpose gitu. Jadi ada cuman sebagai penjelas aja. Itu tujuan utama, main purpose itu harus sinkron atau harus sejalan dengan yang namanya main idea. Gitu. Jadi beda dengan supporting idea ya, ide pendukung. Kalau ide pendukung dia ya bukan main idenya dan bukan purpose-nya. Yang jelas tadi ngomongin teacher absence. Teacher absence. Ada teacher absence-nya itu ini. Kemudian ada ini. Kemudian ada oke, ini juga ya. Oke. Kita ambil dulu teacher absence. Jadi ada opsi B, C, sama yang E. Yang mana? Antara ketiga itu. Tapi A itu ada di kalimat akhir, Kak. Yang mana? Oh, yang A ya? A ada di kalimat akhir. Coba. Ya, yang A itu ada di kalimat akhir ya. Coba. Nah, gini ya. Ya, yang A ada mana? Yang ini ya? Oke, ya. Yang A, ini mana tadi? Kejauhan kayak. Nah, oke deh. Nah, ya. Yang A ini dia ngomongin substitute teachers atau guru pengganti. Jadi fokusnya tadi bukan ke guru pengganti ya, bukan ke substitute teachers, tapi ke teacher absence-nya gitu. Yang kalimat terakhir atau paragraf terakhir tadi dia membicarakan efek dari teacher absence ya, atau harus memakai yang namanya substitute teachers atau guru pengganti. Jadi yang A ini kurang pas. Yang D itu mengkontraskan, ini mirip-mirip ya, in different school districts. Dia yang ini kalau D ini kan mengkontraskan kehadiran guru di distrik-distrik sekolah yang berbeda.
Sementara di teksnya cuma ngomongin, dia emang nyebutin 40 distrik atau 40 districts ini, tapi dia cuma yang lebih didetailkan itu cuma ada satu distrik atau di Cleveland Metropolitan School District ini. Jadi yang opsi D itu juga tadi kurang pas juga. Nah. Salah, oke. Nah, pakai yang B. B itu disapprove. Disapprove itu berarti nggak setuju ya. Disapprove itu menolak, Pak. Tidak setuju. Disapprove of. Oke, jadi disapprove of. Ini kata yang munculnya barengan ya. Jadi disapprove itu dia ditemenin sama of. Disapprove of itu sama juga dengan kalau gampangnya sih dislike lah ya. Dislike. Atau disagree. Yang B dia disapprove teacher absence in general. Yang C mendiskusikan bagaimana teacher absence terjadi di school districts. Yang E mengklarifikasi atau menjelaskan masalah teacher absence. Apakah dia clarify the problem? Apakah dia discuss how teacher absence occur? Jadi yang B itu cuma ngomong nggak suka sama teacher absence gitu. Yang C dia ngebahas gimana sih teacher absence terjadi. Yang E mengklarifikasi masalah mengenai teacher absence. Dari ketiga itu, mana yang paling pas? Atau simpelnya mana yang paling general gitu aja, yang paling umum. Jadi ada satu statement yang paling umum ya, dari B, C, sama E, yaitu yang E. Oke, jadi yang E itu mengklarifikasi masalah teacher absence, itu udah mencakup C, dan sedikit mencakup B gitu. Karena sebenarnya dia ya nggak bilang secara gamblang dia benci teacher absence gitu, walaupun dia benernya iya gitu ya. Tapi tujuan utamanya yang sudah mencakup semua itu yang E, mengklarifikasi problem. Jadi clarify the problem ini dia pernyataan yang paling general ya. Gitu. Jadi the most general. Jadi kalau biasanya ada opsi yang ngomongin clarify the problem, itu pernyataan yang paling umum. Dan biasanya mencakup semua pernyataan lainnya. Gitu. Biasanya kayak gitu. Ini nomor 4 yang E. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Cukup? Kalau ada vocabulary yang sulit dan mau tanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke passage 2, teks kedua ya. Nah, kalau teks pertama tadi sifatnya social science, ya, education, pendidikan, maka teks kedua ini dia lebih ke arah scientific natural science ya, yang IPA ya, gitu. Kita lihat ada 3 paragraf juga dengan bahasa yang relatif sederhana sebenarnya bahasanya, terkecuali dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu apa ini, biologi mungkin ya, atau kimia ya. Di kalimat paling awal dia nyebutin yang namanya polyphenols. Seperti halnya di kalimat pertama paragraf 2 juga ngomongin polyphenols. Dan di kalimat pertama paragraf ketiga dia ngomongin polyphenolic compounds. Ya sama juga dengan polyphenols gitu aja. Nah, di teks ini mau ngomongin yang namanya polyphenols. Biasanya kalau teks model yang mau menjelaskan sesuatu kayak gini ya, sesuatu yang spesifik ke bidang ilmu tertentu, itu biasanya diawali dengan definisi. Nah, jadi diawali dengan yang namanya definisi. Seperti di kalimat ini. Nah, kalimat awal paragraf pertama itu ngomongin definisi dari polyphenols. Jadi polyphenols itu
Katanya naturally occurring compounds found largely in the fruits, vegetables, cereals, and beverage. Compounds senyawa yang terjadi secara alami yang banyak ditemukan di buah-buahan, sayuran, sereal, dan minuman katanya. Ini dia definisi dari polyphenol. Definitions. Nah, ini model teksnya kalau di sekolah di SMA itu namanya teks report kalau nggak salah. Kemudian dilanjutin dengan jelasin tentang fruits-nya, kayak ada grapes, apple, dan sebagainya. Dia jelasin main ID-nya ya, mengenai definisi polyphenol tadi. Gitu. Di sini ada fruits, kemudian ada products, manufacture from these fruits ya, produk yang diolah dari buah-buahan tadi. Kemudian ada juga ngomongin red wine, atau teh atau kopi, ini minuman, beverage, sama juga ini beverage. Kemudian yang di ini ada ngomongin cereal, dry legumes, sama coklat. Ini semua makanan-makanan yang mengandung polyphenols. Paragraf kedua, ini juga ngomongin definisi sebenarnya mengenai polyphenol. Polyphenol adalah katanya secondary metabolites of plants. Jadi metabolit sekunder dari tanaman, tumbuhan, yang biasanya digunakan dalam proses defense atau pertahanan diri dari ultraviolet, radiasi ultraviolet atau agresi oleh patogen. Tuh. Jadi ngomongin fungsinya ya. Jadi salah satu function dari polyphenol apa? Polyphenols. Oke. Dan ini dijelasin juga sih fungsinya selain itu apa aja ya. Misalnya di makanan polyphenols bisa contribute to the bitterness, astringency, color, flavor, odor, and oxidative stability. Jadi kalau polyphenol dalam makanan itu dia mempengaruhi yang nama bitterness, rasa pahit, astringency. Astringency itu rasa yang agak-agak getir gitu ya. Color, warnanya, flavornya, rasanya, odornya, baunya, dan stabilitas oksidatifnya, dan seterusnya. Kemudian di paragraf terakhir, ini membicarakan tentang senyawa polyphenolik yang diidentifikasi di berbagai spesies tanaman. Jadi ngomongin polyphenolic compounds in plant species. Oke. Dan seterusnya ini penjelasannya lebih lanjut ya. Ada nama-namanya. Sekarang kita lihat ke soal pertama. Jadi ada kalimat. Kalimatnya adalah the products manufactured from these fruits also contain polyphenols in significant amounts. Jadi katanya, produk yang dibuat dari buah-buahan ini tersebut di kalimat sebelumnya juga mengandung polyphenols dalam significant amounts atau jumlah yang signifikan gitu. Di paragraf pertama ya, dia menanyakan restated as. Nah, berarti ini namanya soal kalau istilahnya soal paraphrase. Paraphrase. Jadi pernyataan kembali kalimat dengan bentuk berbeda, tapi maknanya sama atau serupa. Nah, gini. Jadi kalimat itu kalau dibuat ke kalimat yang lain, itu jadi kayak mana gitu. Dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, kita lihat ya. Jadi produk yang dibuat dari buah-buahan tadi mengandung polyphenol dalam jumlah yang signifikan, banyak banget. Gitu. Berarti ini ngomongin fruits. Yang ada fruitsnya ada semua ya. Ada semua. Jadi A, B, C, D, E ada fruitnya semua.
Ini fruits gitu kan ya. Fruits lagi. Nih. Fruits. Lagi juga ada. Ini salah? Oke. Dia nyebutin non-fruit juga, kita anggap salah. Nah, ini juga ada products-nya. Salah. Ya. Kita lihat dulu opsi yang mana dulu, yang A ya. Foods made from fruits may contain large amounts of polyphenols. Makanan yang dibuat dari buah-buahan bisa mengandung polyphenols dalam jumlah besar. Nah, ini gampang banget, yang simple ya. Ada significant amounts, ya. Ada large amounts. Nah, gitu. Large amount itu juga sama juga dengan significant amount. Nah, oke. Jadi dia cuma pakai sinonim aja. Dari significant amounts menjadi large amount. Gitu. Sinonim. Jadi kalau lihat dari soalnya sederhana banget sih. Maka jawabannya yang A. Nah, oke deh. Nah. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Nggak ada, cukup? Kak, Ya. kalau yang lain kenapa, Kak? Oke, kita lihat yang lain ya, yang B ya. Polyphenols may be added to foods made from fruits. Nah, kalau yang B, polyphenols bisa ditambahkan ke makanan yang dibuat dari buah-buahan. Nah, di sini yang B ini kurang tepatnya dia ngomongin polyphenols ditambahkan, added. Nah, ini dia salah ya. Karena kalau di kalimat aslinya dia nggak menyebutkan ada penambahan polyphenols. Gitu. Dia cuma bilang produk makanan yang dibuat dari buah-buahan tadi bisa mengandung polyphenol dalam jumlah besar, gitu aja. Di kalimat ini. Jadi dia salahnya diedit. Kemudian yang opsi C, fruit products contain polyphenols only after manufacturing. Produk buah-buahan, produk olahan buah-buahan yang mengandung polyphenols hanya setelah dia diolah, di manufacture. Ini juga dia salah karena di kalimatnya buah-buahannya udah mengandung polyphenols gitu, seperti dijelaskan di paragraf pertama tadi kan ya, mengenai apa aja sih mengandung polyphenols gitu. Jadi ini salahnya di only after manufacturing-nya. Ini salah. Opsi D jelas salah karena dia ngomongin non-fruit juga ya, karena nggak nyebutin di kalimatnya. Kemudian yang opsi E itu salahnya di kata increase. Nah, kata increase-nya. Katanya proses produksi meningkatkan polyphenols dalam produk makanan. Sementara di kalimatnya nomor 5 tadi, dia nggak ngomongin ada peningkatan polyphenol dari proses produksi. Jadi salahnya di sini. Gitu. Oke. Masih ada? Kalau nggak ada, lanjutin ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, ngomong aja ya. Atau vocabulary yang nggak tahu artinya, tanyain aja. Nomor 6. Soal yang simpel banget. Author's tone. Nah, kena. Jadi orange, kuning ya. The author's tone in the passage can be best described as, ya, tone-nya, tone atau nada bicara si penulisnya, atau teksnya itu gimana tadi? Nada bicaranya. Atau cara penyampaiannya gimana? Apakah dia humorous, ngelawak, ya, cynical, sinis, apakah informatif, sekedar ngasih informasi, condescending itu meremehkan, atau authoritative. Di authoritative ini dia ada unsur memerintah ya, meminta, menyuruh. Gitu. Dia humorous itu dia humorous, humor, lucu. Melucu, nah, ada lucu-lucunya. C. Ya? C ya? Ya. C. Jadi cuma sekedar ngasih informasi. Karena dia cuma jelasin aja, polyphenol definisinya begini, polyphenol fungsinya begini, begini. Nah, itu namanya bersifat informatif.
Nah, oke. Cynical ini sinis ya. Heeh. Sinis. Descending dia maknanya meremehkan, merendahkan. Meremehkan atau merendahkan. Sementara kalau autoritatif, ini dia ada unsur menyuruh pembaca ya. Menyuruh atau memerintah. Atau memerintah. Nah, oke deh. Ya, oke, jadi informatif. Jadi biasanya kalau dia teks yang menjelaskan suatu konsep, ya suatu istilah misalnya, atau suatu penyakit gitu, itu biasanya sifatnya informatif. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, oke, nggak ada. Ya, jadi author stone ini dia, kita harus tahu kontennya, harus tahu main ID-nya apa. Gitu. Jadi kalau nggak tahu kontennya, maka susah kok mau jawab soal author stone. Soal yang relatif singkat, tapi biasanya agak sulit menjawabnya. Nomor 7. Ya, ini kalau ada if ini berarti soal yang bentuknya sifatnya kita harus membuat prediksi. If people consume diets rich in plant polyphenols for many years, ya, jadi kalau orang makan makanan, jadi makanannya, dietnya itu kaya akan polyphenols, bakal ngapain dia? Gitu. Nah sekarang kalau, gimana? D. D ya? Dari paragraf berapa tadi? Oh, kejauhan nih. Oke, ini ya. Nah. Mana yang ngomongin efek dari polyphenols? Oh, fungsinya tadi ya? Oh, ini ya. Jadi di paragraf 2 ya. Polyphenols itu apa aja ini ya fungsinya, gitu kan? Nah, ini dia. Long-term consumption of diets rich in plant polyphenols offer some protection against. Jadi kalau makan banyak polyphenolsnya bisa memproteksi dari cancer dan sebagainya. Ini penyakitnya banyak benar. Nah, oke. Oke. Maka kalau banyak makan polyphenols berarti dia ya yang di have less risk of getting cancer. Jadi resiko kena kankernya sangat rendah, lebih rendah, bukan rendah, lebih rendah. Karena polyphenol tadi bisa melindungi dari cancer. Oke. Ya, yang A, B, C, E salah. Kalau ada yang mau tanya atau mau dijelaskan silakan ditanyakan. Udah, cukup ya? Cukup. Oke. Nomor 8. The paragraph following the passage. Ini soal transisi namanya. Paragraph following the passage. Jadi, paragraf jika ada paragraf lagi setelah teksnya, bakal ngomongin apa gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau ada paragraf lagi setelah teksnya atau following, jadi kalau soal itu biasanya ada following the passage, itu sama setelah teksnya ya. Kemudian ada model yang preceding the passage. Mendahului sebelum teksnya. Atau di awal teks. Nah, ini paragraf following the passage. Jadi kalau ada paragraf lagi setelah teksnya, kira-kira ngomongin apa gitu. Jadi model soal kayak gini, clue-nya biasanya dari paragraf terakhir ya. Dari paragraf terakhir ini ngomongin apa gitu kan. Kita lihat biasanya bagian-bagian akhir ya. Gitu.
Kalau di paragraf terakhir tadi ngomongin senyawa polifenol yang yang diidentifikasi di berbagai spesies tanaman gitu. Dan jelasin ini sampai akhirnya endingnya dia kelasnya. Jadi kelas polifenol tadi ya. Jadi di sini kalimat terakhir kan polyphenols diklasifikasi menjadi grup atau kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Dan kemudian the main classes, kelas utama atau kategori utama polyphenols itu ada phenolic acids, flavonoids, stilbenes, dan lignans. Itu katanya. Jadi kalau ada mana lagi? Nah, gini. Jadi kalau ada tadi. Jadi kalau ada paragraf lagi di sini, nah, ya. Kalau ada paragraf lagi di sini, itu ngomongin apa gitu. Oh, ini. Nah, sini. Nah, oke deh. Simpelnya adalah ngelanjutin apa yang ada diomongin di paragraf terakhir tadi. Karena paragraf terakhir ngomongin kelas-kelas polyphenols, maka mana tadi? Oh, oke ini. Jawabannya yang mana jadi ya? Yang B, Kak. Ya? Bukan A. Iya, jadi jawabannya yang B. Penjelasan mengenai polyphenolic classes. Gitu. Ya, gitu ya. Yang simpelnya kayak gitu. Nah. Ada pertanyaan? Sampai soal nomor soal terakhir ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyain. Vocabulary atau artinya tanyain, atau yang lain boleh tanya juga. Enggak ada, cukup. Kalau cukup, kita tutup gitu. Enggak ada? Oke? Clear semuanya? Kalau udah clear, kalau nggak ada tanyain, kita tutup. Oke, nggak ada ya, tutup ya. Oke. Oke, makasih banyak. Buat pertemuan sore ini, insya Allah satu pertemuan lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.